Horas madihita namar minggu sadarion. Mingguta margoar minggu paduahon dung trinitatis. Topik ni mingguta satia mangihuton dohot makobasi Tuhani. Tapuka mapar minggota di bagasa manogoto marede mahita siap bukuede nomor 590 sada ayat sada saharo ditolu di ayat toluan non jongjong mahamu. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori mangolu do binahen ni parsihohoton namar haporsiaon, alai anggo dihalak parjahat, dangadong hasonangan. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapugo setuhami. Jala asa unang magopo hubaik kami silehol-lehom muna denggani, ujuro pasu-pasum tuhami. Ramo tihami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehod dihami haporsiaon, asa dohot tami parjabar di setianon ni akka na porsia diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita siap bukede nomor 116 ayat sada tabba opat. Basta
Tatangihon mapatik ni debata sian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manang aha na di banua gigjang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na ditoru ni tano. Ianggo tunggabe si sobbaon manang sioloan. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tugana-ganaan. Mangido hanguluan siani. Jaladang jadi oloan begu manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Songoni masahakna atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tupatik mi. Amin. Mari demahita sia bukwede nomor 122 ayat sada tabaopat di ayat opatan non jongjong mahamu. Nagodangi tuadu pandi debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangi do. Saya si maroham mida saddo bangso nami. Sesama dosa nami saluhukna. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringo Tuhan sesan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasi siya kapangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam. Say mula mahotuau, ayaw do si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita siya bukwede nomor 624 ayat sada doho 2. Las
Satangihon mahatani debata, turupuk epistel di minggu tasadarion, iman atar surat di sada Tesalonika tolu, ayat sada saharo di 10 tolu, tajahama secara responsoria. Tarapul rohani apostel Paulus, dung hamumulak ni si Timoteus. Ala nasotartau kami be sihol nami, denggado di rohanami hola kami ma jolo tading di huta Aten. Asa unang diunggilhon akaha porsuhoni na deba siak kamu, ay di boto hamudo tusido hita di padiri. Di baheni, dang tartau naube, gabe husuru nama nakasi hapor siau muna, atik behanaung diujuni si pangujuni ihamu, gabe magopo maon huhalo jauh kami. Disima tarapul hami marningot hamu ali akadongan, dibahen hapor siau muna. Nang pedidodoni ragam ni hagugutan dohot hapor suhon hami. Ai hamuliatio dia matar tarlehon hami tu debata, balos ni saluhut halalas ni rohana hilala hami di jolo ni debata nami, marningot hamu. Alai debata amata sadiri doh hatta Yesus ma pabuluson lakanami Tuhamu. Lau patoguhon rohamuna, gabe sohasurahan marhabadiau di jolo ni debata amata, dinaroi tu hatta Yesus, rapdohot saluhut akka nabadiana. Songoni masahakna, martua do akka natumangihon hatani debata, jalanau peopsa. Amin. Mare demahita siap bukede nomor 610, tadeho dia isada dohot opat, dia ayat opatan non jongjong mahamu. Tidak koma hapor siau tai, songon nahina tidak koni dongata sa hapor siau disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba,
Ido ama pargugu na sohatu dosa, na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siatot di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manai tu surgo, lahu hundur tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargugo na sohatu dosani, disimai bana, pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sora sudah. Amin. Maredema punguan ama.
Tabegema titing masa di mingguta sadarion. Titing HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu tanggal 29 Juni 2025. Bagi parjolo titing maragam sada. Nama dohoti ulaun pakubasion huria. Nama dohoti aka kegiatan dohot pakubasion ni huria na sa minggu toropna parjolo di kebaktian minggu godang nas 130 palak. Dua di Partangyangan godangna 215 halak. Patuluo di sermon kategorial godangna 51 halak. Dua, sermon manang PA bulanan kategorial. Parjolo. Sermon PA seksi parupuan dipatupa di hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025, pukul 10 WIB, Maringanan di Gedung Paulus. Dua, sermon marturia dipatupa di hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, pukul 10.30, Maringanan di Gedung Paulus. Pinangido asasude anggota dohot seksi di bidang marturia, dohot aka koordinator musik di aka punguan asaroho madohoti sermoni. Tolu, penutupan kegiatan pesta parheheon. Di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, patupaun ni huriat tama penutupan kegiatan pesta parheheon tahun 2025 di ibadah pukul sia wib. Kegiatan di si ima ibadah, penampilan juara sada dan juara dua lomba vokal grup, penampilan juara lomba tangiang alia manami, dohot penyerahan aka hadiah-hadiah. Opat, kegiatan panitia pesta HUT dan pesta gotilon tahun 2025. Sada sian kegiatan na pinatupa ni panitia pesta hari ulang tahun dohot gotilon dalam papunguhod dana, ima marhite partisipasi grup sektor berupa kor, vokal grup, vokal solo, tortor manang basar si tampil honon dung sidung kebaktian pukul sia wib. Kegiatan ini mamuka Minggu tanggal 6 Juli 2025 na dibonai marhite partisipasi sian sektor pitu Karmel. Jadwal per sektor boi mata jaha di warta PDF naung ditongos di WA Group BHD. 5. Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Pukaun ni huria mamuse persiajaran Marguru Malua periode 2025-2026. Akan nanaing madohoti boima mendaftar tuhuria melalui situa sektor. Usia parguru Malua mamuka SMA kelas 1. Pendaftaran saat akhir Juli 2025. Marsiajar mamuka bulan Agustus. Onom janji iman pembangunan. Tapa botohom ma janji iman pembangunan melalui situa parmahani manang situa sektor. Daftar daung pabotoho janji iman pembangunan boi tajaha dititing naung ditongos tu ia grup BHD. Pituhon bunga altar. Bunga altar minggon ima persembahan sian keluarga ruas sektor 12 Mahanaim. Mauliate ma di pasat huria tunasida. Walu seksi musik. Seksi musik mengadakan perekrutan pemain organ. Bagi yang berminat silahkan mendaftar tu paniroi seksi musik amang situa J Pangaribuan. Sia titing marbagas. Nunga majalo pasu-pasu pardongan sari peon. Jonathan Theodorus Saragi SH MKN. Anak niamat ta situa Solo Halomoan Saragi Sidabutar Nahinan. Inang Ros Minim Deliana Boru Tarigan. Alamat Jalan Garuda Blok 2 nomor 13, ruas HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo. Dohot Lestari Wardani Boru Pardede SM MTRAP, ruas ni HKBP Depok 2 Resort Depok 2, Boru Niamat Taha Pardede Inang D Boru Marbun. Alamat Jalan Tangkul Gang Cahaya nomor 58A. Di Pasu-Pasu di hari Jumat tanggal 27 Juni 2025 di Gereja HKBP Pasar Rebo, Resort Pasar Rebo. 10 titing ruas nataba. Mamuka Minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama keluarga situa Roganda Richard BP Sigalingging STMT
Inang Ernita Basaria boru huta gaol ST Rapdohot 2 boru huta barat ralat ST Rapdohot 2 Yanakon Nasida Rosian HKBP Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan. Saunari Nasida tinggal di perumahan Grand Pesona Blok C nomor 8 masuk sektor Pitu Karmel. Dung sidung titingon pinangidoma tu Nasida ro tujolo lahu patadahon keluarga Nasida. Saplusada pertanyaan sektor 1 Moria dibagas ni keluarga Nyonya Pangaribuan boru 5 jutak. Sektor 2 Betanya dibagas di keluarga B Simamora boru Munte. Di sektor 3 Kapernaum dibagas di keluarga SMT Pane Inang boru 5 jutak. Di sektor 4 Sinai dibagas di keluarga Nyonya Samosir boru Sigalingging. Sektor 5 Kana dibagas di keluarga Situa SP Luman Gaol boru Tambunan. Sektor 7 Karmel dibagas di keluarga G Ginting boru Parapat. Sektor 8 Hermon dibagas di keluarga Ruas Sektor 8 Hermon. Sektor 9 Bethlehem dibagas ni keluarga TJ Tobing boru Manalu. Sektor 10 Nazaret dibagas di keluarga J Nainggolan boru Sianipar. Sektor 11 Jericho dibagas di keluarga J Siahaan boru Pardede. Di sektor 12 Mahanaim dibagas di keluarga Nyonya Samosir en boru Situmorang. Di sektor 10 Tolu Galilea dibagas di keluarga Ruas Sektor 10 Tolu Galilea. Di sektor 14 Filipi dibagas di keluarga SS Yagian boru Sibarani. Alamat dohot jam masuk pertanyaan di sektor Boimadi Ida di Warta PDF. Manang acara natinongos ni situa sektor di Ganup sektor. Bagian 2 Rumawi titing par hepengon. Saldo di Huria di Bagasan Minggon tanggal 28 Juni 2025. Huria godangna 50 juta 324.810 rupiah. Pusat 3 juta 27.424 rupiah. Diakoni sosial 47 juta 520.000 rupiah. Pembangunan 27 juta 520.000 rupiah. Transtoria 7 juta 660.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tuat tama akapeliani nang ulau di Huriaon bain sangap di Guarna Jalalas di Roha di Hita Ruasna. Akatiting na sojinahahon boy mata jaha di warta nong sahat tu Hita. Songonima sahat dititing di Huriatta di Bagasan nasa Mingguon. Noaing tikyon di pasamat tu keluarga na baru asa Roma Nasida patadaw diri na tujulon. Cek. Jadi patadahan diri dohami itu jolon. Jadi ausad diri guarhu situa RC Galingging. Mangalap boru nirajai boru tabarat. Nama dubuhun au boru lumban teruan do. Inang simatua boru togatorop. Adong do dison sonari. Jadi di basa-basa Tuhan do tuhami 2 anak boru. Si kakak guarna Aurora Marveli boru Galingging bulan walon 6 tahun maibana. Anggina si Eliora Joyce boru si Galingging saminggunai 3 tahun maibana. Jadi kami sian Makassar do, sian HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan distrik 17 IBT. Lau pindah tu Depokon Amanginang. Jadi neng marminggu mahami di HKBP Depok 2 on. Salam kenal ma tu Amanginang. Jadi kami tinggal sonari di Jalan Raden Saleh, Grand Pesona Depok, Blok C nomor 8. Jadi imajo ate Amanginang siak kami mulai ate ma horasma.
Marede mahita sia bukuede nomor 715 ayat sada dohot dispudutna laos disoma tapapungu peliata sada a dohot sada b. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima na mga ramuti ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay.
Amin. Horas matu hita saluhut na. Selamat hari Minggu Manginang. Hatani debata nasaor tu hita di minggu ta sedarion. Imana ninit sian buku di panurirang sada raja-raja bidu sapulusia. Sada raja-raja bidu sapulusia mamukamai sian ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada. Sada raja-raja bidu sapulusia ayat 15 sahak rodi ayat 20 sada. Asa tajaha mamasika pasorin hamo kamanginang songonom ma didok disi. Alainin na jahuba matu ibana mulak maho tu dalammu hian tukan Damaskus. Laho matuho tu si jalamiyahi si Hasael bahen raja gumomgom ram. Jadi manang ise na maluas yan podang ni si Hasael, ikaw mate bunuon ni si Jehu may. Jala manang ise na maluas yan podang ni si Jehu, ikaw mate bunuon ni si Elisa may. Dugi mardalan mas si Elias yani. Gabit cupang sa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala iba na dohot 12 pasang horbo di Jolona. Iba na sa diri mangulatolat pasang na pa 12 honi. Dungi didapoton si Elia ma iba na laos dilukupon sape-sape na tu iba na. Dungi mulak maibanas yan labung na, jala dibuat sa pasang horbo, laos dipotongi dui. Ula-ula ni horbo ido dipake marmasak juhuti, jala dilehon panganon niya kadang posona. Dungi borhap maibana mangihuton si Elia, gabe parhaladona. Ido yanggo sahat na. Amen? Aleku jakakong mamuse hamo kamanginang dalam terjemahan bahasa Indonesia, ati buhadok kita namol mga tusi dalam bahasa Batak. Songonom ma didok disi. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengebudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia
Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita nakina kolongat di bagasan guarni tu hatta Jesus hamua kamang inang. Sahalak panurirang ditiki mengadopi tugas dohot tanggung jawab nasida. Pasti do gok mengadopi akka hamaolon. Suang songonido nanyo daw panurirang Elia. Markite turpuk jami tahun hamua kamang inang. Tung macegodang do parukilon. Nayakon adupan nasida. Begitu banyak tanggung jawab, tugas, pelayanan yang tidak bisa dia jalankan karena tanggung jawab itu begitu besar. Dan dari sini bisa kita lihat ternyata seseorang yang memberi diri untuk Tuhan, dia tidak lepas dari banyak kesulitan, pergumulan hidup, bahkan penderitaan. Sama seperti yang dialami oleh Nabi Elia dalam khotbah hari ini, di mana Elia menghadapi sebuah pergumulan yang besar di tengah-tengah pelayanannya. Dia mendapat ancaman pembunuhan dari Izebel, yaitu istri dari Raja Ahab. Hingga pada akhirnya dia lari ke Gunung Horeb, dia bersembunyi karena dia mengalami tekanan yang sangat berat. Dia tidak mampu menghadapi ancaman dari Izebel, padahal Elia sudah melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan, dan dia sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Izebel itu adalah istri dari Raja Ahab. Dia seorang ratu. Dan Alkitab mencatat Izebel adalah seorang perempuan yang sangat jahat di mata Tuhan. Izebel telah membuat Raja Ahab jatuh ke dalam dosa. Izebel telah membuat malapetaka besar bagi Israel. Ahab jatuh ke dalam dosa karena dia tunduk kepada perkataan istrinya. Padahal istrinya ini, Izebel ini adalah seorang perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Seorang perempuan yang menyembah dewa Baal, yang seorang perempuan yang menghalalkan segala cara. Banyak kejahatan yang telah dilakukan Izebel. Bahkan mendesak Raja Ahab untuk membangun banyak kuil penyembahan kepada Baal. Kalau kita baca nanti amang inang di pasal setelah khotbah hari ini, Izebel dia merancang sebuah pembunuhan kepada Nabot hanya karena Ahab menyukai kebun anggur milik Nabot. Karena Ahab meminta kepada Nabot supaya Nabot memberikan kebun anggurnya, ala kebun anggurnya on jonok tu istana ni Raja Ahab do. Ala jonok tu istana ni Raja Ahab, diida si Ahab mak bah songon na dinggado porlakon ni narohani si Ahab. Hape di suatu ma di si anggur. Si Ahab, si Nabot na punasa tanoi, dia memiliki pemahaman bahwa tanah yang dia punya itu adalah tanah warisan. Ada sebuah tradisi bagi Israel bahwa tanah warisan tidak boleh diperjualbelikan. Tanah warisan itu harus dijaga. Dan ketika Ahab datang kepada Nabot untuk Nabot memberikan kebun anggurnya, Nabot menolak. Karena Nabot menolak, maka Ahab, Raja Ahab ini, dia sedih, dia mogok makan, dia nggak mau keluar dari kamar, bayak kok kamu majo. Aladang dilehon pangiduan nih. Mogok makan dia. Sedih, murhing mabohina. Dungi Roma si Izebel. Inatan ni si Ahapon. Mungkin dalam bahasa zaman sekarang, mahua hasian mungkin le ini. Buasa songon ni bohim, buasa songon na murhiko,
Buah sedang mangak ko mak. Mungkin kata si Isabel ini, apa nina si Nabot mak, tahe, mulu pangidua kinian, ikut dia udah tanon ni si Nabotan, apa diduk nasida dan gadison ni banay, ala artani opung nadui, jaladang boy gadison nasida. Roma si Isabel, pos maroham, boy do anon, gabi punata, tanon ni si Naboti. Dungi di surat ton si Isabelomma tusudi aka penatua na adong di Israel. Isi ni surat nai didok. Bahkan si Nabot di jolonnya kanatorop alai rab hudul dohot aka parupuan naso hasea. Dungi dok ma ala nong hudul do si Nabot di jolonnya kanatorop rab sahudulan doho aka parupuan naso hasea. Berarti dia sudah menghina raja dan menghina Tuhan. Lalu bawa dia ke depan, lempari dia dengan batu sampai mati. Lalu itu dilakukan oleh penatua-penatua itu. Sampailah kepada Isabel. Lalu Isabel menyampaikan pesan itu kepada Raja Ahab dengan mengatakan Nabot sudah mati, lalu tanahnya menjadi milik kita. Ternyata manginang kejahatan itu diketahui oleh Tuhan. Ini yang membuat runtuhnya kepemimpinan Raja Ahab dan Tuhan mengutuk keluarga itu. Bahkan Tuhan mengatakan darahnya akan dijilati oleh anjing dan tubuhnya menjadi makanan anjing. Akhirnya bagaimana? Isabel dia jatuh dari lantai 2 dan tubuhnya semuanya habis dimakan anjing. Itu karena dosa. Amanginang dampak dari dosa itu sangat besar. Lalu dalam khotbah hari ini ketika Elia dia pergi karena dia ketakutan. Elia sudah berperang melawan Isabel. Karena Isabel melakukan banyak sekali dosa. Bahkan Elia menantang Isabel. Dalam tantangan itu dia katakan, kumpulkan semua nabi-nabi Baal. Ada sampai 450 nabi. Bayako kamu majo. 450 adong. Songon parhalado ni Nabi Baal. Dialo si Elia do, nama dok, holasa halak kupe, nama ngalo 450 halak. Naposo ni si Baali, ni nasi Elia. Lalu Elia mengatakan, sediakan lembu. 1 ekor untukku dan 1 ekor untuk 450 nabi Baal. Dan mari persembahkan itu kepada Tuhannya. Termasuk Tuhannya orang Baal, dewa Baal. Dan termasuk kepada Tuhannya si Elia, yaitu Yahweh itu. Lalu Elia mengatakan, parjolo ma akapanuri rang Baal, nama melihon lobui. Lalu pada akhirnya lembu itu dipotongi manginang dan dibuat mesbah untuk membakar lembu itu. Lalu mereka berdoa dari pagi sampai fajar menyingsing sampai sore hari. Mereka berseru memanggil Baal supaya datang. Bahkan mereka mengambil pisau, ya, mengambil tombak lalu menusuk-nusukkan ke dadanya, lalu keluarlah darah. Tapi dewa Baal tidak datang untuk menghabiskan korban itu. Lalu datanglah Nabi Elia. Dia memotong lembu itu dan meletakkan di mesbah persembahan. Lalu dia katakan, buat parit di sekitaran mesbah itu. Artinya apa? Supaya ada aliran air. Lalu datang Elia mengatakan, ambil air, siram dengan air korban persembahan itu. Bahkan air itu memenuhi parit. Bayako kamu majo. Disuruh asa isiram dohot aik. Dungi martangi yang masih Elia majou goar ni debata Israel. Dungi Roma api masih gorgor. Habis ma dipangan api i. Lobu napi nasaha ni si Elia. Tua dopan ni debata. Jala di ida bangso Israel do. Panobaon napi nasaha ni si Elia.
alaiha mo kamanginang sudi akamata ni bangso Israel na marnidai dangadong na porsea tu si Elia. Gariada Isabel dia semakin murka dan dia mengatakan darah yang sudah tercurah atas seluruh Nabi Baal yang 450 itu adalah satu darah dari Nabi Elia. Artinya adalah Isabel dendam dan mau supaya Elia juga dibunuh. Ini yang membuat Elia ketakutan. Pada akhirnya Elia pergi mengasingkan diri karena Elia dia merasa kecewa dengan Tuhan. Dia komplain dengan Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku sudah melakukan apa yang harus aku kerjakan. Aku sudah membela umat yang sudah membuat hati Tuhan menjadi murka. Tapi kenapa Tuhan tidak membela perkaraku? Lalu Tuhan datang menghampiri Elia. Apa kata Tuhan? Elia, sedang apa kau di sini? Apa yang kau kerjakan? Lalu dia mengatakan, satu orang pun di Israel tidak ada yang seperti aku. Semua membunuh para nabi-nabimu. Tapi kenapa aku pun harus mati? Dan khotbah kita hari inilah yang menjadi jawaban Tuhan. Ketika Tuhan mendengar perkataan Elia, Tuhan mengatakan kepadanya, pulanglah. Ini adalah sebuah perintah. Perintah dari Tuhan supaya Elia pulang kemana dia diperintahkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan supaya Elia melantik raja pengganti dari Ahab dan juga melantik Elisa menjadi penggantinya. Amang Inang, dari sini kita banyak belajar. Ternyata ada saatnya ketika kita merasakan bahwa melayani itu adalah sebuah pekerjaan yang begitu melelahkan. Melayani itu adalah sebuah pengabdian diri yang terkadang kita nggak tahu apa sebenarnya tujuan Tuhan, apa sebenarnya rancangan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mulai suku Tuhan muka amang inang situa contohnya. Apakah di dalam tugas panggilan pelayanan Anda, apakah Anda terus merasakan bahwa panggilan itu adalah sebuah hati yang terus bersemangat? Tentu ada saatnya Anda mengalami naik dan turunnya semangat dalam melayani. Mungkin ketika Anda menghadapi jemaat yang tidak mendukung apa yang menjadi pikiran dan program dari gereja, dan itu kritik disampaikan kepada Anda, mungkin Anda akan mengatakan, nayati, nagabisi tuawang. Semua mata tertuju kepada Anda. Bahkan cara berpakaian Anda, cara berkata-kata Anda menjadi sorotan semua mata. Gabi na po soon. Pada akhirnya apa? Membuat kita menjadi lemah. Namun khotbah ini mau mengatakan kepada kita, Mang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari, ternyata menghindar dari masalah atau bersembunyi di balik pergumulan yang kita hadapi bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan gak mau kita bersembunyi atau menghindari masalah di balik pergumulan yang harus kita hadapi. Tuhan gak mau itu. Tapi Tuhan mau supaya kita menghadapinya, berdiri bersama dengan Tuhan, dan kita bersama dengan Tuhan menghadapi setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Amin. Amang Inang, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Perintah Tuhan hari ini bukan bicara saja tentang melayani di gereja. Tapi ini juga bagian dari setia mengikuti dan melayani Tuhan. Odo topik ni minggu tamat dok sadarion satia mangihuton dohot makobasi Tuhani.
Bagaimana ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang setia? Kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan hanya bicara tentang pengakuan saja. Ini bukan hanya bicara tentang aku mengaku bahwa aku adalah pengikut Tuhan yang setia. Tapi Tuhan mau supaya ada aksi yang itu adalah pekerjaan yang bisa kita gerakkan di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu untuk melayani Tuhan. Maka untuk melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, bukan hanya bicara tentang pelayanan di mimbar, pelayanan di gereja, tapi melayani Tuhan ini juga ini bergerak di dalam kehidupan kita secara pribadi. Apa yang menjadi tugas kita? Entah kita bekerja di kantor, atau kita bekerja di pasar, atau kita bekerja dimanapun itu. Kita punya bos, kita punya pimpinan, bahkan kita punya bawahan. Tuhan mau supaya ketika kita menjadi pengikut Tuhan, sekaligus kita melayani Tuhan melalui tugas, panggilan, pekerjaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui khotbah ini kita diingatkan ternyata setiap hamba Tuhan hendaknya menyadari, hendaknya menyadari bahwa tugas pelayanan tidak lepas dari kesulitan. Tugas dan pelayanan tidak lepas dari pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan. Untuk itu seorang hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, dia tidak boleh hanya mengandalkan kekuatannya dan kemampuan diri sendiri. Janganlah menginang. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kemampuanmu sendiri. Tapi mari mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan panggilan pelayanan itu. Maka dalam khotbah hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki hati yang untuk melayani Dia. Hati yang sungguh-sungguh mau mengikuti Dia. Hati yang benar-benar mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir khotbah ini mau mengajarkan kepada kita, apalagi anak-anak muda yang belum mendapatkan pasangan hidupnya, jangan sampai seperti Ahab. Jangan sampai seperti Ahab. Salah memilih pasangan hidup akan merusak motivasi pelayananmu. Ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Ahab. Ketika Ahab, seorang raja Israel yang seharusnya memimpin dengan hati, tapi dia salah memilih Izebel menjadi pasangan hidupnya. Pada akhirnya Ahab tidak lagi setia mendengarkan suara Tuhan, tapi Ahab tunduk pada perkataan istrinya. Buka kamu kenang. Buka kamu kenang. Apakah menjadi pendukung pelayanan pekerjaan suami atau tidak? Amin. 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 Apakah kehadiran Hamua Kenang membuat suami menjadi semakin dekat dengan Tuhan? Tarimang-rimangnya toh. Apakah peranan istri membuat suami lebih dekat dan lebih mengenal tentang Tuhan? Ini menjadi sebuah tantangan di tengah-tengah kehidupan orang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Supaya di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan keluarga, hadirkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang sejati di tengah-tengah kehidupanmu. Jadikan Tuhan
hadirkan Tuhan sebagai pemimpin yang sejati di tengah-tengah kehidupanmu. Dan jadilah pribadi yang menjadi jawaban, kekuatan, pertolongan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah pesan yang begitu kuat, Bapak Ibu Saudara-saudari, amang inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Setiap mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan, ini menjadi sebuah seruan bagi orang yang percaya kepadanya. Supaya kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Supaya kita benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari memberi hati untuk melayani Tuhan, ini juga sering sekali dipakai oleh si jahat untuk merusak bahkan merampas sukacita kita. Alepos dorohaku di son, amo kamanginang, sudia kaparhalado di son, dakya mardan diate. Pos dorohaku, dangadong naulo mardadi. Ya, dangulo mardadi. Satu sisi, kita mau lihat dari sisi si Eli dalam khotbah hari, si Elia dalam khotbah hari ini. Elia, dia mardandi. Ya. Dia komplain sama Tuhan. Tapi ketika dia komplain sama Tuhan, Tuhan langsung tegur dia. Supaya Elia tidak jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Ini mau mengatakan juga di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apalagi ketika kita mau memberi hati untuk melayani Tuhan. Mari lihat bagaimana fokus tujuan panggilan pelayanan itu, benarkah untuk melayani Tuhan? Atau jangan-jangan kita haus untuk melayani diri sendiri? Apakah panggilan pelayanan itu benar-benar menjawab apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sedang mencari pengakuan, kita sedang mencari pujian, dan secara tidak sadar seharusnya Tuhan yang dimuliakan, namun pelayanan itu kita pakai untuk merampas kemuliaan Tuhan. Fokusnya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi fokus untuk mencari pujian. Hindari Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena banyak sekali orang Kristen, orang percaya, yang ketika memutuskan hidupnya untuk melayani Tuhan, awalnya tujuannya baik. Namun setelah melayani, tujuan itu dilencengkan oleh si jahat, sehingga jauh dari tujuan yang utama. Maka terus Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, terus tanya di dalam hatimu, terus tanya di dalam hidupmu. Kita sebagai pribadi, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, marilah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan melayani Dia dengan hati yang sukacita. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan itu sangat indah. Melayani Tuhan itu sangat indah. Tidak semua orang terpanggil untuk melayani Tuhan. Namun ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, jawab panggilan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang-orang yang setia mengikuti Tuhan dan yang setia melayani Tuhan, sehingga apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman ini itu dapat kita hidupi sebagai sebuah tanggung jawab iman. Amin, kita berdoa. Mauliate mali Tuhan, di siala pangaramotyomu di kami, nunga hutang yok kami hatam,
na mangajari kami sa tiya manghutok ko, dohop makubasi Tuhani. Tumatsegodang do Tuhan hamaolon na huwado pihami. Dung masuk kami tu bagian pelayanan. Dung aktif kami Tuhan makubasi huriam. Dung ringgas kami mamuji do pasangapok ko di parmingguon, di parjupangan ya kana porsea. Jalamolo huwida kami do Tuhan sudi akapardalanan di pakobasyon nami. Do sudi akapardalanan di akapakobasyon di berbagai pelayanan. Tumatsedau do kami siyan na hinalomohon ni Roham. Aliasima Roham Tuhan, asa urupom mo kami. Asa toktok kami sa tiya mangitokko. Jala sa tiya kami makobasi Tuhani. Ala na makobasi ho Tuhan. Sada kesempatan na itong matsayargado di bagasan parngulon nami. Atong urupi kami. Ajari kami. Togu-togu kami. Asa sudi pakobasyon nami hon. Gabi sangap doho puji-pujiam ma di guarmo. Martangiang do kami Tuhan tu sudi ruas di huriam. Di HKBP Resort Depok 2. Siya nakasik ko minggu, remaja na po sa bulong, aka amang inang, sa katuwa ka naong matua. Ho matuhan na madongani parngulon nami masada-sada. Lehonom mo mahakipason, las ni Roha, gadyang ni umur, doho sudi take na sinakapan ni Roha nami. Asa itong marulopolop sudi kami Tuhan, mamuji do pasangapon, guarmo. Tusudi ruas ni Huriam, na masakit, lehon matuhan hakipason. Tunamarhabot ni Roha, lehon to dim to di pangapulyoni. Tuwak ka na lomos, tuwak ka na sudagugo, ho matuhan na madongani. Asalam tugu haporsyon nami, mangitok ko. O matangyang nami ulit Tuhan, di bagasan Kristus Jesus, martangyak kami tuho. Amen. Tapuji matuhata, marid de makita, siyan bukwed de nomor 724, hukut tapasakap mapiliata. Amen.
tapasaka mapiliat tatu di bata martangiang mahita. Ali di bata aman namin na di banwa gijang, hodo haroroan ni sa luhut silihon-lihon na dinggan, dohot na sa libasan na maulyutos. Hupasakat kami masyan na nilhomi to kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ko parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asalam hutada kami gudang ni silehon-lehon mi to kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali aman namin na di banwa gijang, say pinarbadi magawa mo, say Roma harajaon mo, say South Malomo ni Roham di banwa tungaon songon na di banwa gijang, leho matuhami sa darion hanguluan siya pari, si sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dungan na mardosa tuhami, una kami togihom tu pangutsunan, palua mahami siyan pangako. Mulak bakamu di bagasad dami, jalo hamu mapaso-paso na siyan Tuhan debata. Di paso-paso jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohi na tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakom Tuhan debata ma bohi na tuho, jala di pasaur homma dami na tutod dim.